Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Aulia, nomor pokok mahasiswa 63211190007. Prodi Administrasi Bisnis semester 4 Stisip Bina Putra Banjar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Bisnis yang diampu oleh Bapak Yogi Sugiarto Maulana SOS MSI dengan judul Penerapan Sistem Informasi Pemasaran pada PT Mayora Indah Tbk. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mempresentasikannya. Kunci sukses keberhasilan PT Mayora Indah Tbk dalam bersaing tidak terlepas dari beberapa strategi yang diterapkan oleh pihak manajemen dalam mengatur strategi perusahaan. Salah satu produk perusahaan PT Mayora Indah Tbk yang sangat laku di pasaran adalah kopi yang menjadi selera konsumen masyarakat Indonesia. PT Mayora menyesuaikan saluran distribusinya dengan kebutuhan pelanggannya. Saluran distribusi yang kreatif dan luar biasa ini menjadi sumber dari keunggulan bersaingnya. Sehingga PT Mayora dapat memperoleh banyak pasar dan dapat menjangkau populasi sasaran yang tersebar luas di Indonesia bahkan luar negeri. Strategi yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk yang pertama, strategi segmenting. Segmenting adalah suatu tindakan untuk membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda-beda, yang mungkin membutuhkan produk-produk dan atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Proses ini juga sering dikenal sebagai proses identifikasi pasar mana yang akan menjadi segmen pemasaran dari suatu perusahaan. Pada kasus PT Mayora Indah Tbk, perusahaan melakukan beberapa strategi untuk mengidentifikasi dan menemukan segmen pasar yang paling sesuai dengan tujuan dan orientasi perusahaan. Karena berfokus pada strategi jangka panjang, maka PT Mayora Indah Tbk mengembangkan produk hampir pada semua segmen makanan, terutama pada biskuit dan permen. Jika dilihat dari berbagai faktor yang digunakan untuk melakukan segmentasi, maka terdapat beberapa bentuk segmentasi yang dilakukan. Yang pertama, segmentasi geografis. PT Mayora Indah Tbk mengelompokkan segmen pasar berdasarkan pasar domestik dan pasar luar negeri. Pada segmen pasar domestik, dilakukan pengembangan ke semua wilayah, desa, kecamatan, kota, dan sebagainya. Sedangkan untuk pengembangan pasar di luar negeri atau internasional, PT Mayora Indah Tbk lebih berfokus kepada segmen pasar dengan penduduk padat, seperti Cina, Thailand, Vietnam, dengan tujuan untuk memperluas pasar. Yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi berdasarkan demografis yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk tidak berdasarkan kriteria umur, tingkat penghasilan, maupun kalangan spesifik tertentu, karena kebanyakan produk PT Mayora Indah Tbk dapat dikonsumsi dan dijangkau oleh seluruh kalangan dengan berbagai usia, latar belakang, pendidikan, dan pendapatan, serta gender. Jadi, Mayora dapat mencakup beberapa segmen pasar sekaligus dan tidak mengelompokkan segmentasi berdasarkan demografi secara spesifik. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis yang dilakukan yaitu dengan menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan juga gaya hidup konsumen. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepada konsumen untuk menemukan kebutuhan dan keinginan dari para customer yang disesuaikan dengan budaya dan lifestyle dari masing-masing konsumen, sehingga Mayora dapat diterima dengan mudah oleh konsumen dengan latar belakang yang berbeda-beda. Yang keempat adalah segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku dilakukan dengan memperhatikan benefit apa yang diinginkan pelanggan, apakah lebih berorientasi pada harga atau kualitas. Pada hal ini, PT Mayora memfokuskan kepada kualitas yang baik.
Selain itu, segmentasi juga dilakukan dengan memperhatikan faktor keloyalan dari pelanggan. Karena ketatnya persaingan, maka segmentasinya lebih berfokus pada penjagaan kualitas untuk mempertahankan keloyalan pelanggan. Strategi yang kedua yaitu strategi targeting. Target yang ditetapkan PT Mayora Indah Tbk adalah memasuki beberapa pasar dan juga segmen konsumen. Misalnya saja, untuk anak-anak, mereka mengembangkan berbagai jenis permen, wafer karamel, dan juga energen untuk melengkapi kebutuhan gizi sarapan. Dalam menentukan target, PT Mayora lebih berfokus kepada penjagaan kualitas dan juga inovasi produk yang dapat menambahkan value added bagi para konsumen melalui benefit yang mereka dapatkan dari produk Mayora. Oleh karena itu, target konsumennya pun kebanyakan juga berasal dari kalangan menengah yang lebih memperhatikan atau lebih berorientasi pada produk dibandingkan dengan harga. Strategi yang ketiga adalah strategi positioning. Dalam strategi pemasaran, positioning merupakan faktor yang paling penting dalam membangun merek di pasar. Positioning merefleksikan citra merek yang kontras, menjadi daya pembeda yang kuat di tengah kompetisi dan mengkomunikasikan manfaat produk. Faktor pertama dari adanya strategi positioning, yang pertama, positioning berdasarkan atribut dan manfaat produk. PT Mayora menggunakan strategi ini misalnya dalam produk energen. Mayora melakukan branding terhadap energen dengan cara menonjolkan manfaatnya sebagai minuman makanan bergizi yang praktis untuk mengganti sarapan keluarga Indonesia. Mayora berharap semakin banyak keluarga yang terbiasa sarapan sehat sebelum jam 9 pagi dengan jenis sarapan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin mineral setelah mereka kampanyekan pentingnya sarapan sebelum jam 9 pagi. Di sisi lain, PT Mayora juga menggunakan atribut yang unik dalam salah satu produknya, kembang gula KIS. Kembang gula ini menggunakan packaging yang unik, yaitu ada pesan singkat di bagian belakang kemasan seperti misalnya, "Aku kangen kamu, semangat ya," dan lain sebagainya. Yang kedua, positioning berdasarkan harga dan kualitas. PT Mayora menggunakan konsep harga yang dapat dijangkau oleh konsumen di semua produknya dengan kualitas yang baik pula. Mengingat banyak produk dari Mayora yang menjadi market leader seperti Kopiko, Miglas, Beng Beng, Roma, dan sebagainya. Yang ketiga, positioning berdasarkan penggunaan atau aplikasi. Contohnya, produk mie gelas, yaitu menggunakan gelas dalam menyeduh mie. Tentunya aplikasi ini praktis dan beda dari produk lainnya, yang kebanyakan menggunakan mangkok atau cup dalam aplikasi penyajiannya. Yang keempat, positioning berdasarkan kelas produk. Pada awalnya, Mayora menggunakan brand Roma hanya untuk produk Mary biskuitnya. Tetapi untuk menangkal persaingan, kemudian Roma berinovasi menggunakan varian-varian yang berbeda seperti Roma Slay Olay, Roma Sari Gandum, Roma Wafer Coklat, Roma Cookies, dan lain sebagainya. Jadi, kelas produknya hanya untuk bayi, kemudian dengan inovasi ini bisa dikonsumsi untuk berbagai kelas lainnya. Seperti Slay Olay, Sari Gandum bisa dikonsumsi oleh anak-anak hingga dewasa. Yang kelima, positioning berdasarkan pengguna produk. PT Mayora Indah Tbk menggunakan positioning strategi ini misalnya dalam iklan produk Beng Beng yang ditujukan kepada para remaja berdasarkan lagunya yang berjudul Peri Cintaku Marcel yang sedang populer di masa ini. Yang keenam, positioning berdasarkan kompetitor. PT Mayora menggunakan positioning strategi ini misalnya dalam produk Super Keju. Produk ini menandingi produk Ricis Nabati dari Nabati Group.
Caranya dengan memberikan kemasan produk yang lebih besar dari produk Ricis dengan harga yang sama, yaitu 500. Kesimpulannya, PT Mayora Indah Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang bergizi. Perusahaan ini menggunakan beberapa seni manajemen untuk menguasai pasar baik domestik maupun internasional. Mulai dari strategi manajemen pemasaran sampai dengan strategi inovasi produk, sehingga produk-produk Mayora dapat dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dan memberikan profit yang maksimal bagi perusahaan. Saran dari saya adalah perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang dapat meningkatkan profit maksimal pada tiap-tiap periodenya. Dan untuk meningkatkan profit dalam perusahaan seperti halnya PT Mayora Indah Tbk dibutuhkan seni manajemen yang baik. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.